Ia bergegas menekan tombol blokir, tetapi tingkat tekanan pada dinding masih meningkat. Batang kendali, masing-masing seberat 350 kg, memantul ke atas dan ke bawah. Pekerja menyadari bahayanya. Mereka mencoba melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Ini adalah kecelakaan nuklir terburuk dalam sejarah. Setelah kecelakaan Chernobyl, para pekerja bergegas ke ruang kontrol, mengatakan, inti reaktor telah meledak. Tetapi wakil kepala teknisi dia tidak mempercayainya. Dia bersikeras bahwa itu hanya tangki air. Tapi baru saja, dia menemukan bahan peledak di lantai, dan mencium bau logam di udara. Tetapi ia berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Dan yang lebih buruk lagi, dia memerintahkan para pekerja untuk turun dan memeriksa reaktor. Itu sudah jelas. Perintah ini sama saja dengan mengirimnya ke kematiannya. Tetapi untuk mempertahankan pekerjaan mereka harus pergi. Inti di depan mereka sedang merokok. Bagian bawahnya terbakar dengan hebat. Sejumlah besar bahan nuklir bocor keluar. Kedua pria itu bergegas kembali. Tetapi sebelum mereka sempat mengucapkan dua kata, ia mulai muntah-muntah dengan hebat. Namun dia masih tidak mau mengakui bahwa intinya telah meledak. Ia mengancam pemimpin pasukan untuk mengirim lebih banyak orang. Tidak mematuhi perintahnya, ia akan kehilangan pekerjaannya. Saat itulah salah satu pekerja menemukan meteran radiasi. Instrumen menunjukkan tingkat kontaminasi 3,6 Roentgen. Tetapi ini adalah batas atas meteran. Pasti jauh lebih tinggi. Orang-orang mulai muntah darah di lorong. Lebih buruk lagi, para pekerja yang dekat dengan reaktor sudah berlumuran darah. Ada awan tebal dari kejatuhan nuklir yang mengambang di udara. Tidak ada makhluk hidup yang aman darinya. Dan saat itulah, sekelompok petugas pemadam kebakaran yang mengira itu adalah kebakaran biasa. Mereka tiba di tempat kejadian tanpa ledakan nuklir. Batu-batu di tanah adalah puing-puing batu yang terbang keluar dari reaktor. Tetapi karena tidak menyadari hal ini, mereka tidak melakukan tindakan pencegahan apapun. Mereka bergegas ke lokasi kebakaran. Di bawah radiasi nuklir, anggota tim terus ambruk ke tanah. Kemudian kru baru datang untuk mengisi. Saat petugas pemadam kebakaran berjuang untuk hidup mereka, sementara para petugas pemadam kebakaran berjuang untuk hidup mereka, bersembunyi di benteng bawah tanah mereka, melalaikan tanggung jawab mereka. Manajer pabrik mengatakan, ia sedang tidur pada saat itu. Tidak ada tanggung jawab. Kepala teknisi mengatakan, wakil kepala teknisi sedang bertugas. Dia juga tidak bertanggung jawab. Wakil kepala teknisi, ia mengatakan bahwa kepala insinyur menyetujui rencana tersebut. Dia masih belum bertanggung jawab. Setelah ketiganya telah mengalihkan kesalahan, sebelum mereka mulai membahas ledakan, hal yang menjengkelkan adalah, dia, wakil kepala teknisi, mengatakan, itu adalah kecelakaan kecil. Tingkat radiasi di pabrik sekarang hanya 3,6 putaran. Manajer pabrik menganggapnya baik-baik saja. Tetapi yang tidak diketahuinya adalah bahwa nilai aktualnya sudah keluar dari grafik. Beberapa jam kemudian, para pejabat setempat berkumpul bersama. Manajer pabrik mengatakan, itu hanya kecelakaan kecil. Mereka akan mengurusnya. Tetapi seseorang segera membalas bahwa banyak orang di luar yang terbakar dan muntah-muntah. Ia menyarankan agar seluruh kelompok harus dievakuasi. Pada titik ini, salah satu pria tertua di ruangan itu berdiri. Dia mengatakan sesuatu tentang memberinya makan kotoran. Kerumunan orang terkesan oleh kata-kata orang tua itu. Ada tepuk tangan meriah. Ketika mereka telah pergi, seorang pekerja datang. Dia mengatakan bahwa 1000 Roentgen penguji baru saja dibakar langsung melalui tingkat radiasi yang sebenarnya sangat tinggi, dan bahwa ia telah menemukan fragmen grafit di situs tersebut. Tetapi dia berbohong. Ia mengatakan mungkin tidak ada grafit sama sekali. Dan kemudian kepala penyerang mengancamnya, tidak mengatakan sepatah kata pun kepada dunia luar. Dan saat itulah, dia tiba-tiba muntah dan runtuh. Mendapati bahwa situasinya semakin memburuk, kepala teknisi memerintahkan para pekerja untuk memeriksa situasi di atap dan melaporkan kembali kepadanya. Tetapi perintah ini sama saja dengan mengirimnya langsung ke kematiannya. Di bawah paksaan dan intimidasi, ia tetap pergi ke puncak gedung. Asap mengepul dari atas reaktor. Bahan nuklir itu mengepul ke langit. Dalam hitungan detik, wajahnya memerah karena penyembunyian resmi. Kerumunan orang yang tidak sadar berkumpul di jembatan untuk menyaksikan kebakaran. Sekelompok anak yang tidak bersalah masih menari-nari dalam radiasi. Realitas, tak satu pun orang di jembatan yang selamat. Di kejauhan, asap terus mengepul dari pembangkit listrik tenaga nuklir, mengubah langit menjadi hitam. Semakin banyak orang yang sekarat akibat radiasi. Rumah sakit penuh sesak. Akhirnya, situasinya semakin memburuk dan menyebabkan ketegangan di puncak. Sof, seorang ilmuwan fisika yang juga merupakan tokoh utama drama ini, pada saat ini